Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Yueru telah menunggu Xiaoyan di danau sebelumnya. Dan melihat bahwa Xiaoyan sudah lama tidak muncul, mau tidak mau dia merasa sedikit khawatir. Sial, bagaimana aku bisa membiarkan Xiaoyan pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Ucap Yueru menyalahkan dirinya sendiri. Setelah berbicara, mata Yueru juga memiliki beberapa pemikiran yang melintas di matanya. Tanpa ragu-ragu, dia membenamkan kepalanya dan pergi ke air danau. 1000 meter ini sudah menjadi batas Yueru. Dan hanya ketika Yueru turun menjadi 1000 meter, dia menyadari bahwa sebenarnya ada dua dunia. Di atas adalah danau dan di bawah adalah dunia lava yang membakar. Yueru juga bertahan di dunia lava untuk sementara waktu. Tetapi dia tidak tahan lagi sebelum kembali ke danau. Yueru tidak seberuntung Xiaoyan. Dia memiliki perlindungan tubuh dan kekuatan jiwa yang besar. Tepat ketika Yueru baru saja kembali ke danau, kepala botak besar tiba-tiba muncul. Dia menangkap Yueru dengan mudah. Awalnya dengan kekuatan Yueru diawali Dodi bintang 3. Jika dia ingin, dia bisa melarikan diri. Bahkan kekuatan tingkat menengah dari Dodi bintang 3 berkepala botak ini mungkin tidak dapat menangkapnya. Tapi Yueru baru saja turun ke dasar danau dan menghabiskan banyak tenaga. Jadi dia dengan mudah tertangkap. Pada saat yang sama di antara danau, Xiaoyan memegang penguasa Suan dari berbagai api yang mengalir dengan magma. Ujung penguasa menunjuk ke sana. Dan ki pertempuran berguling di atasnya membentuk awan merah menyala. Lepaskan gadis itu, ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan gelombang yang berapi-api dan ganas memancar darinya. Dia telah dipromosikan ke tahap awal Dodi bintang 3 sebelumnya. Tetapi sekarang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Dodi bintang 3 menengah. Kali ini Xiaoyan takut dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya. Kekuatan yang ditampilkan oleh yang terakhir ini memang jauh melampaui kekuatan Dodi jangka menengah. Namun di mata Xiaoyan, ada semangat juang yang berapi-api perlahan bangkit. Sebelum dia menembus kekuatan Dodi, menghadapi lawan yang lebih, dia mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Tapi sekarang itu tidak sama. Hei, mengapa kau ingin menangkap temanku? Ucap Xiaoyan juga bertanya. Awalnya kita tidak memiliki permusuhan. Tetapi aku juga menyukai buah hijau bulan sabit. Dan aku dapat merasakan bahwa orang-orang yang mengambilnya sebelumnya itu bukanlah buah hijau bulan sabit yang asli. Jadi beri aku buah hijau bulan sabit untuk menukar kehidupan gadis kecil ini. Ucap sosok berkepala botak juga berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, aku akan melihat apakah kau memiliki kemampuan. Ucap Xiaoyan dengan tatapan yang dingin. Baik, jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa merebutnya. Ucap sosok botak itu sambil bergegas ke arah Xiaoyan. 3 transformasi misterius api surgawi. Ucap Xiaoyan memandangnya dengan dingin. Seketika ki pertempurannya langsung meningkat dengan metode rahasia. Dan itu hampir sama dengan kekuatan sosok botak itu. Hahaha, akan kuberitahu. Ada banyak celah antara bintang 3 Dodi yang asli dan metode rahasia. Ucap pria botak sambil memandang Xiaoyan dan mengejeknya. Meskipun metode rahasia dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada diri sendiri. Jiwa dan bahkan kekuatan tidak dapat ditingkatkan. Pada saat ini di tangan Xiaoyan,
Penguasa Suan meluap dan ujung berwarna-warni dari penguasa ditutup bersama. Seperti ujung tombak seputih salju berkilauan dengan cahaya dingin. Semangat juang emas gelap dari kepala botak juga terjerat di luar tubuhnya seperti badai. Kerikil di tanah sekitarnya dihancurkan oleh semangat juang dan berubah menjadi bubuk. Aku akan memberitahumu bahwa di kekuatan tengah Daudi bintang 3 itu tidak dapat mendukungmu untuk menjadi begitu sombong di hadapanku. Pada saat suara itu jatuh, sosok pria botak yang memegang tombak panjang tiba-tiba melesat keluar. Setelah beberapa kilatan, itu muncul di depan Xiaoyan. Bayangan tombak itu bergetar dan berubah menjadi sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya. Itu menutupi langit dan bumi. Ketika dia turun, dia menunjuk langsung ke titik vital tubuh Xiaoyan. Berfokus pada pertempuran seperti seorang prajurit yang menyerang. Begitu pria botak bergerak, dia dengan ganas dan kejam tampaknya kekuatan Xiaoyan ini memang tidak layak untuk melawannya. Namun di hadapan serangan kuat pria botak, Xiaoyan juga tertawa tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Penguasa Suan dari berbagai api bergetar dan dia langsung bertabrakan dengannya. Pada saat ini ada 23 jenis sinar cahaya terus berkumpul. Dan suhu tinggi yang menakutkan mengandung kekuatan yang mengerikan. Itu seperti 10.000 bintang. Di permukaan danau, kedua senjata saling bertabrakan. Percikan api menyembur dan setiap tabrakan akan ada riak semangat juang mengguncang udara dan gelombang air di danau yang gemetar dengan hebat. Dalam waktu singkat hanya 10 nafas, keduanya telah bertarung selama puluhan putaran. Lengan Xiaoyan bergetar hebat dan ujung penguasa Suan tiba-tiba berubah menjadi garis putih dan melesat. Tiba-tiba menusuk tenggorokan kepala botak dengan sudut yang sangat rumit dan kejam. Namun tepat saat hendak mengenainya, bayangan tombak langsung dibelokkan oleh sinar cahaya seputih salju. Ekspresi pria botak dingin dan pikirannya bergerak. Hanya untuk melihat perisai seputih salju berserakan dengan keras. Itu berubah menjadi sinar cahaya seputih salju yang tak terhitung jumlahnya. Seperti bila tajam menyelimuti langit, itu menutupi setiap bagian tubuhnya. Ini benar-benar senjata yang aneh. Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika bukan karena senjata aneh ini, maka pria botak ini pasti sudah lama terluka. Pada saat ini mata pria itu sedikit keras. Penguasa Suan Xiaoyan juga sangat aneh. Namun pria botak itu juga bukan individu biasa. Dengan kejutan tombak ajaib di tangannya, dia melihat magma merah naik membentuk perisai magma tepat di depannya. Sosok Xiaoyan dan pria botak juga membalas pada saat yang bersamaan. Wajah pria itu tenggelam seperti air, dan tombak ajaib di tangannya membuat bekas panjang di tanah. Xiaoyan juga terhuyung-huyung ke belakang dan banyak nyala api di tubuhnya terus-menerus mengelilingi tubuhnya. Aku harus mengakui bahwa kau sangat kuat. Tetapi waktu berkah dari metode rahasia akan segera habis, bukan? Sudah waktunya permainan kucing makan ikan ini berakhir. Terimalah pukulan terakhirku. Ucap pria botak juga mengerahkan seluruh kekuatannya saat ini. Melihat ini, Xiaoyan juga menyipitkan pupilnya dengan erat. Dan seketika tubuhnya juga dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam tatapan yang mengejutkan itu, di atas kepala pria botak origin Chimera bersiul. Seolah-olah roda cahaya merah besar terbentuk. Dan kekuatan mengerikan memancar di antara getaran. Melihat roda merah, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Roda cahaya merah tua yang besar tergantung di langit di atas pria itu. Dan memancarkan fluktuasi yang berapi-api, yang secara langsung menyebabkan tanah di bawah menjadi layu dan retak dan bahkan suhu air danau naik. Di antara danau, mata itu menatap pemandangan ini dengan sedikit ngeri. Kalau begitu, ini sebenarnya skill bertarung yang abadi. Tidak mengherankan bahwa pria ini adalah tuan muda penguasa kota dan menguasai keterampilan bertarung peringkat abadi. Selain itu, pria ini juga memiliki begitu banyak kartu truf. Dengan kekuatan pria itu dan kekuatan keterampilan bertarung tingkat keabadian, aku khawatir anak muda itu tidak bisa menyelamatkan wanitanya. Bagaimanapun ini adalah keterampilan bertarung tingkat abadi.
Dan itu sudah cukup untuk mengubah situasi. Pada saat ini banyak bisikan terdengar dan mereka yang melihat Xiaoyan menunjukkan sedikit simpati. Ketika yang terakhir menerobos metode rahasia, dia menunjukkan latar belakang yang sangat kuat. Tapi sayangnya dia tidak memanfaatkan waktu sama sekali. Dan sekarang waktu metode rahasianya telah berakhir. Melihat pertempuran yang mulai membuat Xiaoyan krisis, ada jejak kekhawatiran di mata Yueru. Seketika sebuah tanda seperti tanda lahir berbentuk bulan sabit perlahan bersinar. Yueru jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam keterampilan bertarung pria botak. Jika Xiaoyan tersentuh oleh kekuatannya, maka nasibnya akan hancur selamanya. Jangan khawatir, aku yakin aku bisa mengatasinya. Ucap Xiaoyan juga menyadari tindakan Yueru. Meskipun Yueru tidak tahu apa konsekuensi dari menggunakan kekuatan bulan sabit itu, namun harga dari mencoba menggunakannya jelas tidak kecil. Saat ini Yueru juga menatap Xiaoyan yang masih tenang seperti biasa dan menggigit bibirnya sedikit. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia masih percaya pada Xiaoyan. Seketika run bulan sabit yang bersinar perlahan juga terdiam setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Sekarang Yueru juga tersenyum padanya. Di antara banyak mata simpatik itu, ekspresi Xiaoyan juga sedikit serius. Pada saat ini Xiaoyan melihat roda besar berwarna merah tua yang terkondensasi di atas kepala pria botak. Dan fluktuasi yang memancar darinya sangat keras. Kekuatan semacam ini memang jauh melampaui keterampilan bertarung tingkat surgawi biasa. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di sekujur tubuhnya juga mengeras pada saat ini. Aku benar-benar menguasai keterampilan bertarung peringkat abadi. Ucap Xiaoyan berbisik pada dirinya sendiri. Pria ini memang musuh yang tangguh. Jika dia belum menembus Kaisar Bintang 3 Daodi, dikhawatirkan dia bukan lawannya. Pada saat ini api putih susu langsung menutupi seluruh tubuh. Dan ki pertempuran terus berkumpul mulai mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan. Hei, serahkan buah hijau bulan sabit. Sebaliknya jika kau menolak, jangan salahkan aku karena kejam. Ucap pria botak itu menatap Xiaoyan. Dia tampak seperti seorang raja yang telah menghakimi orang berdosa. Saat ini Xiaoyan memandang pria botak yang agung di langit. Dan penguasa Suan di tangannya memancarkan kekuatan yang kuat. Terserah padamu, tetapi kau tidak layak mengucapkan kata-kata itu di hadapanku. Ucap Xiaoyan juga berkata dengan tenang. Baik, tombak ajaib roda emas. Ucap pria itu menyerang Xiaoyan dari langit dengan tombak ajaib. Seketika aura roda emas yang menakutkan tersebar. Dan bahkan ruang ini ditekan oleh kekuatannya. Kaki pertama dari penguasa 7 lapis yang menghancurkan langit. Langkah pertama dari penguasa 3 langkah. Ucap Xiaoyan berteriak dengan keras. Pada saat yang sama kekuatan api yang mengerikan melekat pada penguasa Suan. Dengan mobilisasi Xiaoyan, kekuatan api besar dan energi dendam Xiaoyan bergabung bersama. Dan itu juga membawa kolam air ribuan meter dari danau. Seketika penguasa kuno konstan api yang berbeda dan tombak ajaib saling bertabrakan. Pada saat ini permukaan danau yang awalnya tenang bergolak digulung oleh kekuatan mereka berdua. Xiaoyan secara paksa menstabilkan dirinya dalam pertempuran sengit ini. Dia mengangkat wajahnya yang pucat, menyeka darah dari sudut mulutnya dan sedikit kegilaan juga muncul di matanya yang gelap. Dengan lonjakan panik di matanya, Xiaoyan memuntahkan darah dari mulutnya dan tangannya mengubah sidik jari lagi. Dan hantu besar menyelimuti tubuhnya sekali lagi. Ketika sebuah hantu muncul dan Xiaoyan merasakan tekanan yang kuat tetapi dia masih menggertakkan giginya. Pada saat yang sama dampak menakutkan dari jiwa muncul dan akhirnya menyebar ke pria itu. Pada saat ini pria itu meredup dengan serangan jiwa yang kuat secara berturut-turut. Menyebabkan kerusakan besar padanya. Seketika seteguk darah menyembur keluar dari mulut pria itu. Dia memandang dengan muram ke arah Xiaoyan dan melihat Xiaoyan tersenyum sinis padanya. Kemudian dengan membalik telapak tangannya, seketika teratai api halus dari 23 warna diam-diam muncul. Lalu melesat ke arah tubuh pria itu.
Ketika teratai api meletus, pria itu langsung terlempar ribuan kaki. Dia tidak menyangka bahwa dia yang kejam bisa dikalahkan oleh Xiaoyan, yang bahkan lebih kejam darinya. Wah, dia sangat mengerikan. Dia benar-benar mengalahkan pria botak itu. Ucap orang-orang di sekitar berbisik. "Tuan muda kota, apakah kau baik-baik saja?" Ucap seorang pelayan yang buru-buru membantu pria itu berdiri. Sebelumnya kecepatan pria botak itu terlalu cepat, sehingga rombongannya tertinggal di belakangnya. Sekarang setelah akhirnya mengejar tuan muda mereka melihat bahwa tuan mudanya dipukuli begitu parah oleh orang lain. Pada saat ini pria botak yang telah terluka parah menatap Xiaoyan dengan ganas. "Ayo pergi." Tampaknya keberuntungan besar ini tidak dapat dilanjutkan, ucap pria botak itu kepada para pelayannya. Segera setelah kata-kata itu keluar, mereka langsung melesat melarikan diri. Melihat mereka yang melarikan diri, Xiaoyan tidak mengejarnya. Jelas dia tidak ingin terlalu banyak menguras tenaganya di tempat ini. Segera dia menghampiri Yueru dan berkata, "Yueru, ini buah hijau bulan sabit yang kau inginkan." Ucap Xiaoyan mengeluarkan 3 buah hijau bulan sabit matang yang ditemukan di dasar danau kepada Yueru. Meskipun dia mendapatkan lebih dari 10 pada saat itu, bagi Yueru 3 sudah cukup. Tentu saja Xiaoyan mengambil sisanya. "Ayo pergi." Saatnya pergi ke kedalaman runtuhan untuk melihat. Ucap Xiaoyan juga beristirahat sejenak dan kemudian berkata kepada Yueru. Singkat cerita, pada saat ini di seluruh pegunungan kecil kecuali beberapa monster yang sangat kuat, monster lainnya merasakan tekanan jiwa yang sangat kuat. Di bawah tekanan jiwa semacam ini, tubuh mereka sedikit gemetar. Xiaoyan memang sangat kuat, sehingga dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan di udara. Setelah mengenal Xiaoyan dari asosiasi alkemis di awal, Xiaoyan menyebabkan kejutan besar bagi Yueru. Dan kemudian dia menyelamatkan ayahnya dan juga menyebabkan Yueru memiliki beberapa emosi yang berbeda. Pada saat ini Yueru melihat cahaya tak terlihat di langit. Kekuatan jiwa yang luas menyebar seperti air pasang. Bahkan jika ayahnya melihat kekuatan jiwa ini, dia pasti terkejut. Setelah hampir beberapa menit, itu secara bertahap menghilang dan cahaya tak terlihat perlahan muncul di bawah tatapan Yueru. Ketika cahaya menghilang, sosok Xiaoyan muncul dengan penampilan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. "Xiaoyan, kau telah sembuh," ucap Yueru juga berkata dengan gembira. "Iya, ayo pergi. Aku bisa merasakan bahwa tidak ada inti iblis naga di sini. Jadi aku hanya bisa pergi ke aula utama untuk mencoba keberuntunganku," ucap Xiaoyan juga memulihkan kekuatannya dan berkata kepada Yueru. Faktanya pertempuran sebelumnya dengan pria botak tidak menghabiskan banyak kekuatan. Tetapi Xiaoyan sengaja terlambat untuk menyelesaikan beberapa masalah. "Xiaoyan, terima kasih untuk buah hijau bulan sabitnya," ucap Yueru mengikuti Xiaoyan sambil tersenyum. "Hahaha, itu tidak masalah," ucap Xiaoyan juga tertawa. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.